Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjut kepada materi yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang definisi jaringan, saya review terkait definisi. Berdasarkan definisi yang sudah kita lihat sebelumnya, ada beberapa poin yang penting di situ bahwa jaringan komputer itu lebih dari satu komputer, terhubung satu dengan yang lain, menggunakan suatu protokol komunikasi, dan melakukan komunikasi. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu implementasi jaringan. Implementasi jaringan. Jadi untuk memudahkan kita ya memahami jaringan, maka saya langsung memperlihatkan saja ya bagaimana model jaringan yang biasanya digunakan. Jadi ini untuk memberi gambaran langsung kepada kita semua ya. Jadi teori itu yang kita sebutkan di atas, kita coba bedah ya, atau coba lihat langsung dengan melihat denah jaringannya. Kita maju ke slide berikutnya. Di sini ada jaringan yang paling sederhana. Jaringan yang paling sederhana itu tadi kan ada lebih dari satu komputer, lebih dari satu itu dua. Kan? Maka dua jaringan yang berkomunikasi itu ya, sudah memenuhi definisi dari jaringan komputer. Nah, ada dua PC di sini. PC ini bisa berupa laptop, bisa berupa komputer, ya. Kemudian jaringan kemarin kita bahas ada jaringan wireless, ya, tanpa kabel dengan menggunakan kabel. Jadi tanpa kabel dengan menggunakan kabel. Nah, di slide ini saya memperlihatkan jaringan dengan menggunakan kabel, ya, jaringan yang menggunakan kabel. Paling tidak, ya ada kabelnya, kemudian komputer ini harus disetting dengan sesuatu yang namanya IP address, ya, IP address. Nah, kalau dalam jaringan kemarin, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bahwa jaringan itu ada aspek fisiknya ya. Jadi aspek fisiknya itu ini, ada komputernya, ada kabelnya. Kemudian juga bisa dilihat dari sisi ya aspek logis ya, atau protokol. Nah, di sisi protokol itu ada yang namanya nanti ya IP address. Ya, IP address. Jadi sederhananya IP address itu mirip dengan alamat rumah kita. Ya. Jadi supaya kita memahami atau lebih gampang menuju ke tempat orang lain, kita yang menggunakan konsep alamat kan. Misalnya Jalan Petarani, nomor sekian. Ya sama dengan ini. Ya. Nanti terkait dengan IP address kita akan bahas lebih dalam nantinya. Ya. Kemudian ini ada dua PC, ada kabel, ada ini ada IP address ya, ada IP address, ada namanya subnet mask ya, subnetting. Nah, nanti kita bedah, kemudian kita maju lagi. Nah, dari sisi pengkabelan, kita ke sisi pengkabelan dulu. Ini dia. Nah, kira-kira beginilah rupa fisiknya ya, bentuk fisiknya. Kalau warnanya sih macam-macam. Ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ada banyak kabel yang kita bahas kemarin, kita mundurkan sedikit. Nah, ini ya. Ada kabel koaksial ya, kemudian ada UTP, ada STP, ada fiber optik. Nah, kalau untuk saat ini ya, jaringan yang sering digunakan ya, jaringan sederhana itu biasanya pakainya kabel UTP ya. Jadi untuk sekarang kebanyakan jaringan itu menggunakan kabel UTP ya, UTP, UTP. Nah, kabel ini kedua ujungnya itu dipasangi dengan sebuah konektor bernama konektor RJ45. Jadi RJ45. Nah, konektor RJ45. Kemudian laptop kita, ya ini asumsinya menggunakan kabel ya. Laptop kita harus memiliki port Ethernet namanya. Ini namanya port Ethernet. Coba dicek-cek saja di laptopnya. Biasanya sih laptop baru itu sudah tidak ada lagi ya. Tidak lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Jadi kalau ingin bisa
membeli converter dari USB ke Ethernet, USB to Ethernet. Itu harganya tidak mahal, sekitar di bawah 100.000 ya. Sudah ada. Di bawah 100.000 sudah ada. Jadi Anda bisa bagi laptop yang tidak memiliki port Ethernet ya. Port Ethernet. Mungkin saya bisa tuliskan ya. Port Ethernet. Port Ethernet. Kemudian konektornya namanya RJ45. Ada port Ethernet, ada konektor RJ45. Ini konektornya, kemudian ini portnya ya. Maaf, ini harusnya ada lingkar di sini. Jadi port. Dari sisi pengkabelan, ya cukup Anda membeli kabel. Ada yang dijual terpisah. Misalnya ini belum ada ujungnya ya, ini terpotong. Terpisah, Anda beli ininya, ya juga ada dijual per biji, misalnya per dos dijualnya. Terus Anda pasang, ya Anda pasang, kemudian dicolok ke pirantinya, ke perangkatnya ya, ke laptopnya kita, seperti itu. Jadi untuk membuat dua komputer, ya jaringan dengan dua komputer, ya cukup dengan alat seperti ini sudah cukup. Ditambah dengan konfigurasi IP address seperti itu. Ya. Nah, ini sisi pengkabelan tadi. Dari sisi pengkabelan. Ini dia ya, kabelnya. Kemudian IP-nya, setting kabelnya seperti ini. Kalau tidak mau repot-repot juga ada juga yang jadi. Ya, untuk percobaan dan tidak mau repot, bisa juga beli kabel yang jadi. Jadi mau beli kabel jaringan yang sudah lengkap dengan portnya, itu biasanya ada. Sudah banyak dijual. Kita lanjut. Nah, ini untuk konfigurasi IP nantinya. Untuk konfigurasi IP. Saya tidak perlihatkan secara rinci ya, karena kita ya hanya ingin memberikan gambaran besar dulu ya. Nanti kita lanjut rinciannya ya. Nah, ini jaringan sederhana, ini cara konfigurasi IP address-nya. Ini di Windows, tetapi semua sistem operasi mungkin ada yang pakai Linux, itu prosesnya hampir sama. Intinya Anda harus mengisi paling tidak IP address dan subnet mask-nya, ini aja ya. Jadi dua ini yang harus Anda isikan. Nah, gimana cara ngisinya itu juga ada ilmu khususnya ya. Dan tentu kita akan pelajari juga nanti. Ada ilmu khususnya. Abaikan dulu yang angka-angka ini ya. Kita ini. Jadi jaringan sederhana tanpa internet ya, kita bahasnya tanpa internet dulu. Karena yang namanya jaringan sih tidak wajib ada internet, kecuali kebutuhannya memang mengharuskan koneksi internet. Ini dia. Tadi sudah sederhana sebenarnya. Kalau mau buat jaringan dua komputer ya cukup dua laptop, kabel, kemudian ada IP. Nah, mengenai kabelnya ya beli kabel UTP, kemudian konektor, kemudian portnya. Berikutnya setting IP address, selesai. Secara fisik dia sudah terhubung seharusnya. Tinggal disetting saja. Setting lagi. Nah, kemudian kita kembangkan lagi. Kalau tadi ada dua komputer, begini kan? Tadi ada dua komputer. Nah, gimana kalau saya mau pakai 3 komputer? Saya di kantor kan biasanya lebih dari 2 kan? Ya paling tidak 5 lah, kan? Mereka ingin berbagi-bagi file misalnya. Maka pada saat itu mereka butuh jaringan. Ya. Kalau mau lebih dari 2 komputer, ya bisa pakai konsep seperti ini. Belikan switch atau hub. Hub sudah jarang dijual, tapi switch masih banyak. Harganya juga variatif ya. Mungkin 200-an ke atas sudah ada. Nah, switch ini banyak model juga, banyak merek. Nah, perhatikan saja portnya. Kalau mau lebih banyak komputer, pakai saja yang banyak portnya seperti ini. Ya, ini 8, 16, 24 port. Berarti dia bisa menghubungkan 24 komputer. Ini ada. Portnya mirip ini. Portnya mirip ini. Port Ethernet. Nah, ada 24. Ada 24 port.
gitu kan. Ini dia. Ada kabel, ada kabel, kemudian setting IP-nya. Contoh IP di sini 192.168.10.3. 192.168.10. Ini harus 2. Ini 2.8.10.3. Jadi saya ulangi ya, mungkin agak cepat. 192.168.10.1. 192.168.10.2. 168.10.3. Intinya setiap komputer itu harus punya IP ketika ingin terhubung ke jaringan. Nah, kemarin kan sempat kita membahas tentang piranti jaringan kan? Piranti jaringan atau peralatan jaringan. Ada beberapa alat, salah satunya adalah ini switch. Nah, switch itu kalau komputernya sudah ada beberapa ya mau dihubungkan, maka gunakanlah switch. Bisa dibayangkan seperti colokan listrik. Jadi kalau pakai colokan satu berarti satu saja peralatan listrik yang bisa terhubung. Pak, saya mau cas laptop, cas HP. Nah, pada saat itu Anda butuh colokan yang banyak matanya, yang panjang, yang banyak lubangnya lah, kan? Bisa colok beberapa alat. Ya, prinsipnya mirip-mirip seperti itu. Ya. Kalau cuma mau menghubungkan misalnya 5 komputer, ya beli aja yang misalnya portnya kelebatan 4 kalau tidak salah ya, ada 4 port, 8 port, terusnya. Nah, kemudian kemarin sempat kita membahas tentang topologi ya. Topologi ini dia, ya ada bus, ring, mesh, star. Yang tadi itu yang gambar jaringan kita menggunakan topologi star, dan ini juga yang paling sering digunakan. Ya, topologi star. Ya, mungkin ini jarang kita gunakan lagi. Ini juga sudah jarang kita gunakan di jaringan kantor ya, jaringan sederhana, jaringan LAN. Ini topologi star. Nah, kalau dilihat dari dari sini dia topologinya star. Ciri khasnya adalah dia menuju ke satu titik sentral, titik pusat. Lalu berpusat ke sini. Ya, berpusat ke sini. Nah, kalau ini rusak, nah dipastikan tidak bisa terhubung. Gitu kan? Ya, pada beberapa kasus ya switch-nya tidak rusak secara keseluruhan, tetapi yang rusak adalah beberapa port di sini. Seperti itu. Kemudian ini jaringan dengan router. Nah, router biasanya kalau lebih banyak komputer lagi. Jadi misalnya anggaplah ini ya, ini dengan ini kita akan hubungkan, maka biasanya bisa menggunakan router sebagai penghubungnya lagi, router. Nah, kapan kita menggunakan router? Itu ada kebutuhan khusus ya. Ada kebutuhan khusus. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain lagi. Jadi, mungkin saya perlu jelaskan bahwa sebenarnya ini kedua ini bisa saja dihubungkan oleh switch ya. Switch ketemu dengan switch lagi di sini ya. Ada switch di sini, kabel. Bisa juga pakai router. Nah, tergantung nanti kasusnya. Nah, itu kita akan bahas juga. Tapi untuk kesederhanaan ya kita meniadakan dulu ya, biar kita punya gambaran besar dulu. Nah, seperti ini. Kemudian jaringan dengan koneksi internet. Jadi ada beberapa model ya. Saya perlihatkan salah satunya. Biasanya kalau kita koneksi internet ya, misalnya dari suatu provider ya, maka dia akan memberikan modem. Nah, modem itu kita sebenarnya bisa dari modem ada satu port bisa langsung ke komputer ya. Tapi kalau ingin lebih banyak, biasanya sih modem ini kita hubungkan dengan kabel dulu, kabel UTP menuju ke bisa juga switch ya, atau router juga bisa ya. Kemudian dari router atau switch ini terhubung ke komputer secara langsung beberapa. Tergantung dari banyaknya port. Kalau di router ini ada 1, 2, 3, 4 router ya. Maaf, 4 port Ethernet. Walaupun kelihatannya 5, tapi fungsinya beda. Yang satu ini beda.
Kita konsen ke sini dulu. Ada 4 port, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dihubungkan ke 4 komputer. Ya. Ya saya kira tidak perlu terlalu berpikir terlalu jauh dulu ya. Jadi Anda bisa konsen aja ke sini aja dulu. Anggap saja ini router atau switch, kemudian ini komputer. Ini bisa diabaikan lah. Anggap saja informasi awal. Kemudian tadi ada jaringan dengan pembahasan sebelumnya, ada jaringan dengan mana tadi ya? Ada, sabar ya, kita cek dulu slide-nya. Oh, terlewat. Ya, ada jaringan wireless ya tanpa kabel, ada jaringan wire ya. Artinya intinya adalah pakai kabel dengan tanpa kabel. Saya kira kita tidak asing lagi dengan konsep tersebut. Jadi kalau ini pakai kabel ya, tapi ada juga yang tidak pakai kabel. Contohnya kalau kita ke warkop mungkin atau ke kafe selalu menyediakan layanan jaringan, kan? Internet. Dan tidak mengharuskan kita menghubungkan dengan kabel ya. Nah, repot kalau misalnya setiap orang yang datang dihubungkan dengan kabel itu agak repot. Nah, makanya ada model seperti ini. Abaikan dulu yang ini aja dulu. Ini saja dulu. Jadi untuk menghubungkan antara komputer ini, 3 komputer ini ponsel juga bisa, itu mereka terhubung tanpa kabel. Ya, tanpa kabel. Mereka terhubung tanpa kabel. Jadi ada apa namanya? Ada alat mirip switch, fungsinya mirip switch menghubungkan komputer, garansi jaringan ya, mirip switch. Tapi untuk tanpa kabel ini dia disebut dengan access point ya. Disebut dengan access point. Access point. Access point. Seperti apa fungsinya? Bayangkan saja seperti ini. Ya. Dia penghubung lah antar beberapa titik jaringan. Ya, titik jaringan. Titik komputer dalam jaringan maksudnya. Tetapi untuk access point dia bisa menghubungkan tanpa kabel. Ya, tanpa kabel. Berapa yang bisa dihubungkan tergantung dari kemampuannya. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 20, ada yang 30, ya tergantung. Misalnya lebih mahal, ya lebih tinggi spesifikasinya dan lebih banyak komputer yang dia bisa hubungkan. Kemudian bisa juga kita variasi. Jadi ada jaringan kabel, ada jaringan nirkabel. Di kantor misalnya ada komputer yang tidak berpindah-pindah tempat. Ya, tempat. Biasanya yang tidak berpindah tempat ini dia dihubungkan secara kabel. Ini dia switch ya. Ini kabel UTP, kemudian terhubung ke switch. Nah, switch itu bisa dihubungkan ke access point juga, bisa pakai kabel. Jadi di access point ini ada port Ethernet juga. Di sini juga ada port Ethernet dihubungkan pakai atau menggunakan kabel UTP. Kan? Dari sini itu secara wireless terhubung dengan komputer. Jadi apa dampaknya dengan model seperti ini? Itu komputer yang terhubung secara wireless tanpa kabel itu sudah bisa terhubung dengan komputer yang menggunakan kabel. Kira-kira seperti kabel. Berikutnya, sudah selesai. Jadi untuk video materi yang kedua ini membahas tentang contoh-contoh jaringan ya. Jadi Anda sudah melihat implementasi dari penggunaan kabel. Ini dia. Kemudian contoh konfigurasi IP address ya. Ini bicara tentang protokol. Jaringan kita bisa lihat dari dua sisi, aspek fisik dan aspek ya logik ya. Jadi ada istilahnya kemarin aturannya harus sama kan? Nah, inilah aturannya. Tiap komputer modelnya seperti ini. Kemudian sudah bicara tentang dalam jaringan ada namanya topologi atau tipe-tipe jaringan.
ada ring, ada bus, ada star. Ini contoh implementasi dari topologi star atau bintang ya. Nah, saya kira ini sudah bisa memberikan gambaran secara global ya. Secara global, kedepannya nanti kita akan perdalam lagi satu-satu. Satu-satu. Baik, sampai jumpa di materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.